Halo, ketemu lagi di Ninis Room. Kali ini kita ya masih baru-baru pemilu, jadi semua kita mau evaluasi ya tentu. Banyak aspek yang harus dievaluasi, salah satunya dari penyelenggara dan penyelenggaraan pemilunya. Nah, sudah ada dua bintang tamu saya. Dua-duanya pernah jadi ketua KPU. Yang pertama ada Pak Arief Budiman. Kalau Pak Arief Budiman udah lama banget sebagai penyelenggara pemilu dari Jawa Timur ya Pak. Dan ada Mas Ilham Saputra, Bang Ilham. Dari KIP Aceh juga. Terus periode yang lalu menjadi ketua KPU. Pak Arief juga periode yang lalu. Jadi ketukeran mereka. Jadi ketua KPU-nya. Nah, sebelum kita diskusi Mas Fadli, saya boleh tanya dulu ya ke bapak-bapak berdua ini. Kalau boleh kasih nilai nih, ngasih nilai berapa? Sama langsung gitu ya. Dari situlah kita nanti breakdown Fadli. Saya sensi nih. Saya mau Pak Arief aja nilai. Enggak, saya mau kasih nilai judulnya dulu. Kepanjangan ya Pak. Nah, bisa dikawal ya? Iya boleh Pak. Karena yang nelpon. Assalamualaikum Prof. Iya Prof. Assalamualaikum. Kita masukin aja teleponnya. Evaluasi pemilu Indonesia dari kacamata mantan penyelenggara. Jadi kita dipilih jadi narasumber gara-gara kita pakai kacamata kan. Dari kacamata mantan. Iya, kayak disaing penyelenggara yang pakai kacamata. Nah, itu. Berapa nilainya ya? Apakah 11 dari 100? Kayaknya beda-beda tipis lah sama penyelenggara pemilu 2019. Beda tipis. Kayaknya kita lebih baik dikit ya. Susah apa memberi penilaian. Atau mungkin jangan skor kalau gitu. Satu kata aja. Satu kata aja. Pemilu 2024 tuh apa? Satu kata aja. Ya kurang transparan dikit. Apa Bang? Perbaikan. Harus diperbaiki. Oke. Silakan Mas Fadli elaborasi itu Mas Fadli. Iya, ini kan baru hari-hari, kan masih jalan tahapan pemilu nih. Proses di MK kan sekarang sedang berjalan. Nanti waktu tayang masih sidang-sidang di MK. Nah itu kalau di tahapan seperti ini itu penyelenggara pemilu sudah mulai mengevaluasi atau kemudian masih sibuk mengawal di MK atau apa yang dilakukan kalau hari-hari seperti ini biasanya? Pak Arief dulu. Kalau ada hari gini kita konsentrasi mengikuti persidangan di MK ya. Kita petakan dulu mana saja yang disengketakan, dapil mana saja yang disengketakan. Lalu kita kontak mereka, seluruh dokumen di dapil tersebut harus disiapkan. Karena kita tidak tahu nanti dalilnya itu mau 1 TPS di dapil itu, 2 TPS di dapil itu. Tapi biasanya saya perintahkan pokoknya seluruh dokumen di dapil itu harus siap. Mulai dokumentasi hasil penghitungannya, kemudian ya catatan-catatan perjalanan pelaksanaan tahapannya, laporan-laporannya itu harus sudah siap semua. Nah, bila diperlukan maka mereka kita panggil sambil bawa dokumen. Diperlukan jadi saksi, diperlukan membawa dokumen asli gitu. Tapi sepanjang dalil yang disampaikan pemohon untuk dapil tersebut ya nggak terlalu tidak terlalu membutuhkan kehadiran, tidak dokumen yang kita punya sudah cukup, maka mereka tetap standby di tempat masing-masing gitu. Ini sekaligus untuk efektif and efisien. Ya. Kalau pilpres ini berarti pilpres dan pileg itu semuanya tersentral di kontrol KPU ya Bang? Betul? Iya, kontrol di KPU kan mengkoordinasikan ya. Kemarin kalau saya lihat KPU membuat rakor untuk persiapan menghadapi MK itu juga kami lakukan dulu ketika itu. Jadi kita memastikan berapa sebetulnya yang masuk ke daerah mana gitu kan. Berapa untuk pilpres misalnya saja konsentrasinya permohonannya daerah mana yang kemudian khusus untuk dikonsentrasikan oleh
capres pemohon misalnya saja. Nah, itu nanti kita koordinasi dengan daerahnya masing-masing. Juga pileg. Nah, nanti juga kita berkoordinasi dengan tim pengacara. Sebetulnya jawabannya seperti apa sih? Apa sudah Anda siapkan? Kami pernah juga kemudian marah-marah lah, quote and quote lah sama tim pengacara yang tidak siap. Jawabannya tidak tidak relevan, tidak maksimal lah buat kita ya Pak Arif ya. Oh itu ada juga lawyernya KPU? Itu Sama nggak sama lawyer KPU yang sekarang? Itu saya nggak tahu. Saya nggak mau komen itu. Karena kan ini bicara soal masa kita, makanya kita bicara masa kita aja. Nah dulu kita bagi sih ada beberapa daerah koordinasi dengan tim pengacara ini, beberapa daerah tim pengacara ini kita buat begitu. Nah untuk presiden tentu saja dengan Ali Nurdin itu ya Pak Arif ya, Ali Nurdin yang udah terbiasa dengan kita dari masa Pak Hadar dan Pak Arif mungkin ketika dulu beliau berkoordinasi dengan Adnan Buyung Nasution. Nah, kantornya Bang Buyung kan? Bang Buyung ya, kemudian dia dipakai lagi oleh kita. Nah itu berjalan bagus, artinya koordinasi kita bagus lah. Artinya apa yang kita sampaikan masuk ke dia, kemudian dibahasakan oleh dia secara hukum dengan baik. Nah, Pak Arif, dalil-dalil permohonan atau alasan-alasan permohonan yang disampaikan oleh para pihak itu KPU RI ada kagetnya nggak sih? Oh ternyata ada ini ya terjadi di daerah ya. Oh kayaknya mesti evaluasinya dimulai dari sini. Ada suasana seperti itu nggak sih? Gini, biasanya dia akan diklaster dalam 2 kelompok ya. Pertama terkait dengan angka-angka hasil penghitungan suara. Ya. Yang kedua terkait dengan proses penyelenggaraannya. Ini dianggap nggak bener lah, ini dianggap gitu. Biasanya kita klaster begitu. Nah, ya kadang-kadang kita kaget juga. Ternyata loh, kok ditemukan kejadian yang di luar ini ya. Prediksi. Kami tidak tahu sebelumnya gitu loh. Wah itu biasanya itu kita kuliti mereka ya. Kenapa sampai terjadi begini? Kamu melakukan apa? Alat buktinya mana? Segala macam. Karena persidangan di Mahkamah Konstitusi itulah momentum kita menyampaikan pertanggungjawaban kita, gitulah. Jadi kalau kamu kerja benar, ya pasti mahkamah akan menilai kita benar, gitu ya. Tapi kalau kamu kerja salah, ya disitulah akan terlihat bahwa kamu kerjamu nggak benar. Jadi ini pembuktian sekaligus pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan pemilu itu. Nah, ini kan karena kini evaluasi ya. Tapi kan pemilu 2024 masih berjalan. Ini sepertinya teman-teman penyelenggara sudah bersiap untuk pilkada juga kan? Iya. Nah, itu gimana tuh Bang? Manajemen penyelenggaranya, manajemen tahapannya, konsentrasinya Kalau 2019 gimana kan setahun ya, pilkada 2020. Jauh. Kalau sekarang kan berapa bulan lagi ya. Iya. Nah, kalau kami dulu sih walaupun agak berbeda seperti kata Tim Nins bilang, tetapi kami waktu itu fokus memang ke Mahkamah Konstitusi ketika itu karena kita harus selesaikan semua terlebih dahulu baru fokus ke pilkada. Nah kalau sekarang harusnya memang ada nih pilkada kita kayak redup nih. Sosialisasinya kurang ya, saya sih ngeliatnya begitu, nggak tahu Pak Arif. Sosialisasinya kurang, kemudian masyarakat tahu tapi tidak tahu kemudian sedang apa sih KPU nih, sedang tahapan ngapain sih sekarang nih, gitu loh. Ini yang harusnya kemudian ada juga tim yang kemudian cawe-cawe gitu ya untuk ngurusin pilkada, harusnya begitu dan nggak semua kemudian fokus di MK karena ada agenda besar juga gitu. Ya pilkada ini agenda besar, jangan kemudian semua ke MK ya itu nggak. Nah ini serentak seluruh wilayah Indonesia pertama kali kan? Betul. 2024. Betul. Nah, ya seperti itu. Kalau modelnya begini Mas, timelinenya jadwal pilkada kan November ya, 27 November 2024 kayaknya masih Mas Ari kayaknya KPU-nya untuk menetapkan jadwal. Nah ini masih ada ruang nggak sih untuk KPU mengevaluasi jajarannya, strukturnya sampai ke level PPK, Pantarli segala macam dengan segmentasi waktu yang sangat sempit begini. Di satu sisi konsentrasi ke MK dan juga yang selalu muncul di pilkada itu kan anggaran ya Pak ya. Anggaran kan masih pakai APBD itu Mas. Nah itu gimana tuh mengkoordinasikannya? Nah itu lagi tuh. Kalau menyimpulkan apakah tersedia ruang yang cukup longgar gitu ya? Ya tentu tidak. Pasti tidak ya? Pasti tidak. Tetapi kalau mengasumsikan bahwa apakah akan terjadi penumpukan beban kerja yang sangat berat, sebetulnya tidak.
Karena kami sudah mengantisipasi waktu itu. Kenapa kami menentukan pemilunya Februari dan pilkadanya November? Karena untuk memperhitungkan penumpukan beban kerja itu. Nah, waktu itu asumsinya kan ada putaran pertama di bulan Februari, dan kalau terjadi putaran kedua akan diselenggarakan bulan Juni ya? Juni atau Juli ya? Juli ya? Juli. Lalu akan selesai di bulan Agustus ya. Nah, menuju November itu masih ada September, Oktober, November. Jadi itu masih cukup sebetulnya gitu ya. Tetapi mengatakan bahwa ini longgar ya tentu tidak. Karena banyak hal yang harus kita evaluasi. Bisa saja evaluasinya untuk beberapa bagian setelah pemilu dan pemilu kada selesai. Bisa. Tetapi ada juga evaluasi yang harus kita lakukan in a short time gitu ya, sebelum pilkada jalan. Misalnya penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu yang permanen ya dia punya masa jabatan 5 tahun gitu ya. Evaluasinya tentu akan melalui DKPP kalau mereka melakukan pelanggaran. Tetapi untuk penyelenggara ad hoc sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi. Kejadian-kejadian di beberapa tempat itu kan dilaporkan penyelenggara ad hoc yang tidak bekerja profesional, tidak bekerja dengan integritas gitu ya. Ini bisa dijadikan bahan evaluasi sebelum mereka dikukuhkan kembali atau direkrut kembali untuk menjadi penyelenggara ad hoc di pilkada. Nah, ini kalau kita memang mau betul-betul menyaring supaya penyelenggara yang kemarin punya catatan buruk itu nggak akan masuk di pilkada 2024. Oke. Jadi ada ruang lah sedikit ya. Nah, nanti ini sebelum ke Bang Denis, saya satu lagi teringat. Di 2019 dulu ada catatan perilaku partai politik nih, Bang Ilham. Sebelum penetapan calon terpilih, itu ada manuver biasanya. Ada caleg yang dipecat, ada yang kemudian diberi sanksi dan segala macam. Nah, ini di 2024 sepertinya akan terulang lagi itu. Perilaku seperti itu. Karena kemarin sudah ada yang mundur kan? Nah itu kalau di 2024 nggak pakai dipecat, mundur sendiri. Mundur sendiri. Dan kita nggak tahu. Nah itu semestinya gimana sih Bang untuk memastikan agar suara yang sudah dititipkan oleh pemilih kepada caleg itu ya nggak seenaknya digeser-geser seperti itu. Harus dibuat aturan yang clear ya terhadap itu gitu ya. Artinya kemudian tidak bisa seenaknya partai politik mempush orang yang sudah terpilih kemudian karena mungkin ada tokohnya yang tidak terpilih suruh mundur. Pengalaman kami sih di 2019 itu tidak terjadi di awal. Tapi banyak kemudian setahun 6 bulan di PAW misalnya dari beberapa partai. Nah, menurut saya itu harusnya dibuat aturan yang lebih tegas lagi bahwa ini ada suara rakyat loh yang kemudian tidak bisa kita hianati dengan cara-cara kemudian ada intervensi dari partai politik, ada intervensi dari para petinggi partai. Nah, ini harusnya seperti itu. Tapi kan sekarang nggak ada aturan itu. Sehingga KPU pun kalaupun bisa membuat biasanya nanti digugat ke Mahkamah Agung, kemudian dipersoalkan di Bawaslu kayak pengalaman kita membuat PKPU 18 tahun 2020 saya ingat betul yang kemudian melarang koruptor untuk maju jadi caleg misalnya ketika itu kan kami dihajar di mana-mana. Nah sekarang juga harusnya di undang-undangnya dibuat seperti itu, tapi apakah kemudian ada will dari DPR atau kemudian dari nanti yang isinya adalah para pilihan rakyat ya alegnya ya. Nah apakah ini punya will untuk kemudian merubah itu. Tapi kan sekarang dulu 99 ada larangan untuk melakukan PAW ingat gak? Recall ya kan. Kemudian partai merasa tidak punya tangan. Kemudian diubah lagi undang-undang di tahun 2004. Dibolehkan recall segala macam. Jadi ya ini sebetulnya kan memang evaluasi ini dari case by case. Nah ini sudah ada case baru yang kemudian tiba-tiba rakyat memilih dia, kemudian dia mundur karena pasti karena desakan, nggak mungkin kan nggak bukan desakan gitu kan, entah itu dari internal partai, dari tokoh person by person karena dia yang menaikkan misalnya dan sebagainya seperti itu. Walaupun KPU sebetulnya di peraturan KPU yang terakhir sebetulnya kita mengatur itu lebih ketat ya. Ini sebagai bagian dari perlindungan terhadap bukan hanya calegnya tapi juga melindungi suara pemilih gitu ya. Melalui mekanisme klarifikasi. Jadi begitu partai misalnya mengirim surat pemberhentian seseorang
kita tidak langsung menjalankan itu, tetapi terlebih dahulu melakukan klarifikasi. Bagaimana hasil klarifikasi? Kalau dia menyatakan menerima, menyetujui, ya sudah, kita jalankan. Iya. Tetapi kalau mereka menolak, kemudian mereka mengajukan gugatan misalnya, kita tunggu. Gitu loh. Jadi itu yang kami jalankan. Walaupun partai, loh ini kan kewenangan kami. Ya, itu kewenangan Anda. Tetapi kami ingin memastikan bahwa memang ini sesuai dengan prosedurnya. Misalnya mahkamah partainya memang sudah menyatakan atau membuat kesimpulan bahwa dia telah melakukan sesuatu sehingga harus diberhentikan misalnya. Bahkan kepada yang bersangkutan, kita klarifikasi, Anda mau menggugat ini enggak? Gitu. Kalau dia menggugat, kita tunggu. Kita tunggu. Iya. Sampai ada putusan inkrahnya. Ini ada yang menarik soal ini. Pengalaman 2019 ya. Dulu kita sempat ada PAW lah menjelang akhir masa jabatan kita. 7 bulan 8 bulan sebelum itu. Nah, kemudian ada gugatan dari orangnya karena dia di PAW kan, dia melakukan perlawanan hukum. Nah, kemudian kita kan harus memberitahukan kepada ketua DPR, kepada pimpinan partai dan juga kepada pengacara yang bersangkutan misalnya saja, kepada orang partai yang ada yang secara hukum kemudian mempersoalkan itu. Nah, itu sempat digugat, kita sempat dimarahin oleh ketua DPR. Kenapa kemudian itu dikirim ke DPR pemberitahuan itu? Kan cukup oleh pengacaranya saja katanya. Padahal itu di PKPU jelas clear bahwa kita harus memberitahukan kepada pimpinan DPR. Iya. Itu ada anggota kami yang tidak mau tanda tangan, tidak mau paraf itu. Karena kita kirim ke DPR misalnya. Hal seperti itu kan perlu juga menjadi catatan ya, bahwa kemudian sebenarnya bukan ansi itu, tetapi jangan kemudian kita bisa diintervensi oleh kekuatan politik manapun terkait dengan persoalan-persoalan penyelenggaraan pemilu termasuk PAW. Nah, kalau ini kan evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Dari sekian tahapan penyelenggaraan pemilu ini yang bikin gregetan yang mana nih, Pak Arif? Nanti Bang Ilham juga pertanyaannya sama, yang mana nih yang gitu. Kayaknya semua tahapan pemilu menarik ya. yang gemes gitu. Karena pemilu itu dibuka dengan tahapan yang bagi saya itu surprise gitu loh, surprise. Duh, kok jadi begini ya? Tahapan pertama misalnya gini. Ketika saya masih di KPU nih, saya bersama Pak Ilham, Pak Hasim, Bu Evi, Pak Pram, Pak Dewa, Firian almarhum. Ya. Lama kita membahas tentang tahapan dan anggaran, jadwal, kegiatan dan tahapan. Kok lama nggak selesai gitu loh. Begitu teman-teman yang baru dilantik nggak pakai lama itu sudah selesai gitu. Itu surprise bagi saya. Wih, hebat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa jalan lancar gitu ya. Tapi kan saya kaget juga. Kok begitu cepat? Tapi ternyata PKPU tahapannya minimalis. Nah, PKPU-nya polanya atau modelnya berubah dari yang sudah kita desain misalnya. Terus anggarannya, ya menurut saya anggarannya cukup lah ya gitu ya. Terlalu cukup gitu loh. Gitu. Kalau nggak mau disebut lebih-lebih. Jadi surprise bagi saya gitu ya. Terus ketika masuk ke tahapan yang verifikasi partai politik peserta pemilu, wah itu lebih surprise lagi saya. Ketika beberapa orang menemukan dokumen, alat bukti gitu ya. Terus juga ada ya proses-proses persidangan di beberapa beberapa sesi gitu ya. Itu banyak hal yang mengejutkan saya di awal-awal itu ya. Ternyata bukan hanya di awalnya, di tengahnya juga, di akhirnya juga gitu. Semua tahapan nih. Kalau Bang Ilham gimana? Ternyata kan yang bagian akhir-akhir yang tentu sebetulnya pengalaman kami di 2014 dan 2019 itu banyak dinikmati orang. Apa itu? Melihat hasil pemilu melalui Sirekap. Itu orang seneng loh lihat itu. Hampir tiap hari kalau saya lihat cerita ke teman-teman gitu, hampir setiap hari orang itu ngeklik-klik sekedar mau tahu aja sekarang sudah berapa ya angkanya, berapa TPS ya.
Jadi itu banyak dinikmati orang senang menikmati itu, ternyata bikin surprise saya lagi. Loh, kok nggak ada lagi gitu. Kok ditutup ya? Iya. Bang Ilham apa yang Ya kalau saya rekrutmen udah Arif lah yang ngomongin lah. Saya lebih kepada verifikasi partai sih yang menurut saya secara telanjang itu udah melanggar ya dan dipertontonkan dengan cara-cara verifikasi yang tidak baik ya, tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan dan juga memaksakan. Dan yang saya sebel di setiap tahapan itu intervensi kepada KPU dari DPR itu kuat sekali gitu. Karena kami punya pengalaman ya bahwa kami itu pernah menolak beberapa permohonan dari DPR karena memang menurut kami tidak mungkin. Contoh nih kita buka aja sebetulnya. Itu kan ketika pemilu mau dilaksanakan pada bulan Februari misalnya, itu ada desakan untuk melakukan pemilu pada bulan Mei ya Pak Arif ya. Pada bulan Mei 2024. Biar apa tuh setelah Bang? Lebaran ya? Wah, alasannya nanti terlalu jauh spare dari Februari ke Oktober nanti situasi politik tidak memungkinkan gitu-gitulah. Nah, hitung-hitungan KPU jangan Mei, kenapa? Wah, kadang kan ada pilkada. Oke. Wah, itu kan kita menghitung Putaran 1, putaran 2, pilkada. Kemudian juga kan kalau kita menghitung bulan Mei nanti untuk parliamentary threshold untuk pencalonan pilkada kapan? Kalau kemudian bulan November. Penghitungannya kan dari Mei sampai penghitungan kursi, pelantikan segala macam itu nanti mepet sekali dan kita nggak dapat. Dan juga kita nggak mau ketika itu kalau kita paksakan pada bulan Mei itu teman-teman di bawah, waduh kerjanya luar biasa sekali itu nggak ada nafas itu, kayak nggak bisa bernafas lah, artinya sangat padat ya tahapannya sangat padat. Akhirnya kita nggak mau walaupun ketika itu saya tidak tahu apakah memang ada kekuatan politik yang betul-betul betul-betul tulus lah mendukung kami atau bagaimana saya nggak tahu, tapi ada memang kekuatan politik yang mendukung kami, ada juga kekuatan politik yang kemudian meminta pada bulan Mei dan akhirnya kita tetap pada bulan Februari dan tanggal 14 Februari yang kita tetapkan yang dilakukan. Itu yang bikin Pak Ilham langsung tanda tangan SK 14 Februari itu. Oh yang bertantangan Bang Ilham? Oh Pak Ilham itu tanggal 14 Februari itu Pak Ilham itu. Jadi begitu. Nah tadi kan Pak Arif sebutkan sebetulnya ada yang sudah dimulai dari periode-periode sebelumnya nih, cikal bakal Sirekap gitu ya. Ya banyak hal lah, open data pemilu, keterbukaan data pemilu yang kok kayaknya nggak terlembaga nih Pak Arif gitu loh, nggak diteruskan gitu ya. Jadi kayak betul-betul bergantung pada siapa komisionernya nih kayaknya nih. Apakah ada ego itu atau gimana nih? Atau problemnya di mana? Gitu. Iya. Saya sebenarnya menyayangkan ya. Sebenarnya kan sejak pemilu 2014 banyak hal kita buka, bukan hanya dibuka tapi dapat diakses publik dengan mudah. Nah gitu ya. Jadi bukan hanya dipertontonkan tapi bisa diakses, bisa Nah, dan dalam forum, bukan hanya forum domestik tapi forum internasional, banyak orang kemudian ingin sharing dengan kita. Ingin belajar dengan kita. Bukan hanya mereka belajar mandiri, tapi mereka juga kepingin mengirimkan delegasi ke Indonesia, stay di Indonesia untuk belajar dari kita. Gitu loh. Sayangnya waktu itu ada COVID ya. Beberapa negara sudah approach ke kita, dia juga mengajukan proposal untuk itu, tapi saya nggak berlanjut. Ya. Nah, bahkan KPU menjadi salah satu lembaga ya, yang diberikan kesempatan untuk bicara di forum open government OGP di Korea ya bukan? Di Korea, saya sempat hadir di Korea, Pak Sekjen kemudian sempat hadir yang di Madrid kalau nggak salah. Itu kan karena publik tahu dan lihat apa yang kita kerjakan. Gitu. Nah hari ini agak kesulitan kita mau lihat daftar calon terbatas, mau lihat struktur kepengurusan partai sampai bawah terbatas, mau lihat daftar, mungkin kalau daftar keanggotaan beberapa kan memang tidak ya. Jadi banyak hal yang kemudian menjadi terbatas, termasuk yang paling banyak diminati orang itu Sirekap itu, akhirnya jadi terbatas. Ya. Saya ngitung sendiri, saya saja kemudian kalau melihat harus ngitung sendiri satu-satu, ini merepotkan, gitu, merepotkan. Jadi harusnya kita tetap bisa, bukan hanya tetap
bisa melakukan itu, tapi bisa meningkatkan ya kualitas open data kita. Nah, saya nyambung yang disampaikan Mbak Ninis dan tadi yang disampaikan Bang Ilham. Ternyata kalau suatu kebijakan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu dan itu berdampak kepada beban kerja KPU, itu bisa kok didiskusikan dengan pembentuk undang-undang. Tadi kan Bang Ilham, itu bisa kita tolak karena risikonya besar. Nah, kok sekarang kok sepertinya itu nggak bisa gitu. Selalu disebut, ya KPU pelaksana undang-undang kami siap saja, apapun diperintahkan kami siap. Apa memang harus begitu atau itu kira-kira sebabnya apa tuh Bang? Kenapa terjadi seperti itu? Gitu? Mungkin dari proses seleksinya ya, ada deal-deal yang kita tidak tahu yang kemudian membuat mereka terpilih. Misalnya saja, yuk kita pilih nanti begini. Nah, kita kan nggak pernah tahu soal itu kan, karena melihat dari perilakunya seperti itu. Misalnya contoh, ketika PKPU MK yang putusan MK tentang Gibran misalnya kan, itu kan mereka masih menunggu terus DPR datang, DPR lagi reses. Kemudian kalau kami dulu nggak begitu, kami ketika udah diputuskan oleh MA, MK dan sebagainya kita rubah terus itu PKPU, kita undangkan, baru kita beritahu pakai surat. Karena nggak mungkin waktunya sudah mepet sekali gitu loh. Jadi kita nggak terlalu tergantung ya kepada mereka gitu, walaupun memang kadang-kadang intervensi itu sulit kita tolak ya karena tadi mekanisme seleksinya kan masih dengan pakai DPR misalnya, walaupun saya tidak ada janji apapun dulu ketika terpilih ya. Jadi ketika kita bertindak itu ya sesuai undang-undang aja, no problem, nggak ada semacam utang budi lah ya. Jadi bekerja aja seperti itu. Nah, ke Pak Arief nih, mungkin bisa juga ya intervensi kepentingan kan pasti banyak lah ya ke KPU ya. Ini Pak Arief dan Pak Ilham sama-sama pernah jadi ketua. Bagaimana sih sebetulnya mengelola banyak kepentingan, banyak intervensi yang datang ke KPU itu? Itu kan selalu ada pasti Pak. DPR maunya ini, presiden maunya ini, partai ini maunya X, ini maunya Y. Nah, mengelola itu agar KPU tetap on the track, tetap jadi lembaga yang mandiri, ya kewibawaan penyelenggara pemilu tetap terlihat di ruang publik, itu tipsnya gimana Pak? Mungkin bisa dibagi ke kalau saya nih ke KPU di Konoha. Kalau saya ngomong sama teman-teman saya gini, saya ini nggak kepingin ada orang yang merasa tersakiti, ada orang yang merasa marah gitu. Jadi ketika orang memberikan pandangan kepada kami gitu ya, memberikan masukan atau bahkan memberikan perintah gitu ya kepada kami, saya bilang sama teman, jangan pernah menolak, jangan pernah katakan tidak gitu. Terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, biar aja masuk, lalu kita bahas, lalu kita simpulkan. Ternyata it's matter about style ya. Ternyata pilihan kita itu tetap yang ini. Nah gitu. Tapi kan orang merasa bahwa punya saya sudah dibahas, sudah didiskusikan, bahwa kesimpulannya itu tetap yang ini. Loh, nggak boleh orang kan sama. Ketika Anda menyampaikan pendapat saya terima. Nah, ketika saya memutuskan sesuatu, selayaknya Anda juga bisa terima. Karena pandangan Anda sudah menjadi bagian yang kami diskusikan. Semua dilembagakan. Semua kita bahas di situ. Nah, kuncinya supaya ini mungkin cara saya ya. Kuncinya supaya orang kemudian tidak kecewa, tidak marah, bahwa pandangannya tidak menjadi pilihan kita, sampaikan saja secara terbuka. Jadi biasanya begitu cara saya. Kalau Pak Ilham tadi memberi contoh misalnya soal usulan tanggal, sampaikan saja pada publik bahwa ada usulan Februari, bahwa ada usulan Maret, bahwa ada usulan Mei, begini. Lalu KPU membahas semua itu. Kalau Mei, kan kita siapkan itu ya draftnya. Kalau Mei, ini loh, akan terjadi penumpukan pada 3 bagian, misalnya gitu. Kalau Februari penumpukan 2 bagian, kalau Maret ada penumpukan 2 bagian. Kalau Februari nggak ada penumpukannya. Pasti publik akan, loh, ya benar KPU ya. Mestinya kan Februari nggak terjadi penumpukan. Dan itu Anda bisa lihat susunan tahapannya. Nggak ada penumpukan beban kerja untuk ad hoc. Dengan desain Februari dan November. Nah begitu cara saya memanage supaya tidak ada konflik yang
berkepanjangan dan berekses negatif. Bahwa ada yang tidak puas, Pasti. iya pasti. Tapi jangan sampai ketidakpuasan Anda berketerusan, kira-kira gitu. Bang Ilham? Ya, ini lebih ke Stylenya kayaknya beda nih Pak Arif apa Ilham. Kalau saya nggak bisa kalau saya. Ajar aja ya. Kalau saya gitu ya. Diajarin Mas Adar dulu gitu sih. Tapi kita kompromi pada hal tertentu lah. Misalnya gini, ketika dapil RI ya. Dapil kabupaten kota. Ya. Itu kan pasti komisi 2 yang terdiri dari partai politik atau kekuatan politik kan itu pasti minta deal-deal tertentu ya. Nah, itu ada beberapa dapil yang kita buka untuk diskusi. Ada beberapa dapil kemudian kita tidak buka untuk diskusi. Misalnya dari sekian ratus dapil kemudian kita buka ini yang bisa dijadikan diskusi di komisi 2. Kalau mau ada masukan silakan. Nah, contohnya begitu misalnya. Nah, kalaupun kemudian nanti mereka berargumen begini-begini, kalaupun tidak masuk dengan logika kita atau kemudian argumentasi kita, itu kita tolak. Gitu. Jadi langsung untuk ketika itu saya ingat betul tuh Mas Arif dulu 2018 tuh. Jadi ketika pembentukan dapil, dan yang sayangnya adalah ketika KPU sekarang diberikan kesempatan itu tidak dibuat. Nah, itu tuh salah satu yang saya kasih nilai jelek tuh. Diperintahkan MK untuk memperbaiki. Sudah susah-susah ke MK Bang, minta dapil itu dibatalkan dari kawan dengan KPU. Dan itu di copy paste dapil itu kan. Iya, itu sama dengan ketika 2014 pemilu 2014 era kami mau pensiun. Provinsi masih bisa ya? Kami pergi ke MK untuk mewarisi putusan MK tentang konsultasi. Risalah atau kesimpulan atau rekomendasi konsultasi itu tidak mengikat. Padahal itu kesempatan ya. Dari beberapa pemilu setelah reformasi baru 2004 kan baru buat dapil sendiri KPU. 2009 provinsi saya ingat betul ketika itu. 2014 juga. 2019 dibatasi hanya DPRD kabupaten kota gitu kan. Sekarang punya peluang dan masih waktunya kan gampang sekali tuh. Hal-hal yang udah clear oke. Tapi yang belum diperbaiki gitu kan. Mudah sekali itu kita kan punya. Udah daerah ya Pak. Kita punya perbendaharaan gitu kan. Dan ada si dapil lah gitu ya. Itu gampang sekali buatnya. Tapi ya akhirnya kemudian karena desakan dari Komisi 2 kayak sepertinya. Karena konstituen sudah terbentuk seperti itu sesuai dengan dapil ya udah. Kayak misalnya contoh nih. Kota Bogor dengan Cianjur. Itu gimana ceritanya itu ya. Kalau kami ketika itu punya kesempatan kami ganti. Tapi kan itu DPR RI nggak bisa diganti di masa kami. Tapi kemarin KPU punya kesempatan itu nggak dirubah. Kalau lu jadi KPU lagi lu mau nggak rubah dapilnya? Mau dong. Itu nih. Udah putusan MK. Ini penting nih. Kalau Pak Arif kedua kali. Pasti nanti ketika di fit and proper test. Apakah Anda akan merubah dapil? Karena waktu itu ada yang ditanya apakah Anda konsultasi waktu itu ada yang ditanya ya. Anda juga konsultasi bersifat mengikat. Pasti dealnya begitu nanti. Itu dijawab apa? Yang mana? Ketika ada pertanyaan tadi itu. Apakah Anda setuju konsultasi bersifat mengikat? Putusan MK tidak mengikat. Oh. Bahwa ada kesimpulan ya boleh saja. Tapi keputusan akhir kan nanti di KPU. Iya harusnya begitu. Ini harus maju nih. Ya. Lanjut Mas Fadli. Nah, ini kan semakin mendekati ujung tahapan pemilu, Mas Arif, Bang Ilham. Nah, ke depan kalau perlu misalnya prioritas untuk dievaluasi, baik itu dalam manajemen tahapan yang jangan-jangan nanti perlu dituangkan segera di dalam kerangka hukum pemilu ya. Itu isu apa aja Bang? Atau apa aspek dalam penyelenggaraan pemilu yang mesti tidak boleh ditunda untuk segera dievaluasi untuk ke depan ya? Saya pertama mekanisme rekrutmen. Rekrutmen KPU Bawaslu. Rekrutmen KPU Bawaslu ya. Ini masih kemudian menyisakan semacam itu deal-deal politik yang kemudian tidak dengan mudah KPU bisa diintervensi setelah terpilih misalnya saja. Kedua adalah rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Yang sekarang kita rasakan nih. Maluku misalnya, contoh Maluku nih. Saya nggak tahu yang terpilih apakah ada yang lama atau baru semua. Maluku ini yang baru ini hanya fokus kepada persiapan MK dan pilkada. Iya kan, apa yang sudah diwariskan oleh KPU yang sebelumnya. Tapi kemudian dia nggak in charge, nggak merasakan KPU pileg pilpres dan sebagainya. Kemudian itu juga sangat sulit buat kita ketika kita disibukkan. Sebenarnya argumentasi ini udah kita ajukan ya Pak Arif ya, untuk kemudian dirubah
Jadi dipercepat saja masa jabatan mereka, kita kasih kompensasi. Oke. Nah, kemudian Jangan di tengah tahapan. jangan di tengah tahapan, karena kita disibukkan dengan soal-soal kayak gitu. Di DKPP lagi kalau ketika orang nggak terpilih, kita datang lagi ke DKPP. Sementara kita fokus pada penyelenggaraan pemilu, misalnya itu. Nah, jadi rekrutmen itu dibuat sebagaimana sebagus mungkin agar kemudian tidak ada konsekuensi intervensi kepada penyelenggara pemilu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Ya itu sebenarnya diklasifikasikan dalam dua hal ya. Yang pertama mekanismenya. Misalnya gini, apakah kita tetap akan menggunakan mekanisme seperti sekarang? Ada pansel yang dibentuk oleh presiden, lalu fit and proper yang dilaksanakan di DPR. Apakah ini mekanisme dan pola yang paling tepat? Yang kedua, waktunya. Apakah tetap dibiarkan berserakan seperti ini, ataukah kita satukan? Kalau kita satukan, kita mau lakukan kapan? Karena siklusnya pasti di antara 5 tahun ini. Pada tahun keberapa kita menyelenggarakan pemilu, pada tahun keberapa kita melakukan rekrutmen, pada tahun keberapa kita menyelesaikan seluruh regulasi. Jadi 3 hal ini yang menurut saya perlu dievaluasi betul ya. Tahun berapa kita akan melaksanakan pemilu? 29. Misalnya tahun 2029. Lalu kita akan melakukan rekrutmen kapan? Rekrutmen penyelenggaranya. Setelah pemilu 2029 atau sebelum dimulainya tahapan? Sebelum dimulainya tahapan. Nah ini penting ini. Nah, lalu kita hitung nanti di antara 5 tahunan itu. Kalau gitu 2029 kita anggap berada di tengah-tengah misalnya. Maka 2 tahun sebelumnya 2027 harus sudah ada rekrutmen. Baik pusat sampai daerah. Iya. Iya dong. Itu kan butuh waktu kurang lebih bisa setahun itu kan. Lalu regulasi. Dulu saya ingat betul, kami menyiapkan draft seluruh regulasi yang diperintahkan di undang-undang untuk ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan KPU. Udah kita siapkan. Saya waktu itu ingat betul. Targetnya pokoknya Pak ini 2024, nanti terakhir kita selesaikan 2023. Saya bilang tidak. Seluruh regulasi harus selesai di 2022. Ya. Walaupun kita nanti berproses ya, tidak langsung bruk semua. Tapi harus selesai di 2 tahun sebelum pemilu. Supaya ketika mulai pertarungan, mulai kompetisi, kita nggak lagi ribut ngurus aturan. Nah ini juga jadi evaluasi kita. Bayangkan peraturan yang begitu, bagi saya ini sangat penting di dalam proses tahapan. Pemungutan dan penghitungan suara. Itu baru disahkan tanggal 18 Desember. Pemilunya 14 Februari. Pemilunya 14 Februari. Yang lebih hebat lagi. Iya, rekapitulasi. Pemilunya tanggal 14 Februari. Malam ya kalau nggak salah. Peraturan KPU-nya ditandatanganinya tanggal 12 Februari. Iya betul. Dan saya baru bisa akses tanggal 13 Februari. Saya ya nggak tahu, teman-teman mungkin bisa akses sebelumnya. Iya, saya malam juga kayak malam deh saya. Jadi ini menurut saya bagaimana? Setelah rekapitulasi ada penetapan perolehan suara, kursi dan itu tanggal 13 Februari. Itu kenapa sih nggak dikerjain aja atau bingung atau kenapa sih Mas itu Mas? Itu karena Mas Fadli nggak bantu ke sana. Saya nggak mau bantu sih. Karena DPR belum masih sih kali ini. Saya nggak tahu ya, tapi ini bukan praktek pembuatan regulasi pemilu yang baik menurut saya. Nah ini harus jadi catatan betul itu ya. Oke. Ada lagi Mas Fadli? Udah. Nah, satu lagi. Mas. Satu lagi. Ini mungkin untuk penutupnya. Anggaran. Oke. Bagi saya ini penting karena negeri ini kan tidak dalam kondisi yang uangnya berlimpah ruah. Jadi penggunaan anggaran sejak dari merencanakan anggaran harus efektif efisien. Bagi saya 76,6 yang itu bagian dari dosa kita juga kalau kita merancangnya karena kami merancangnya waktu itu dengan berbagai macam asumsi ya. Pertama honor kita naikkan 3 kali lipat waktu itu ya. Kemudian Covid dan segala macam. Nah hari ini kan realnya sudah honornya naik kalau nggak salah rata-rata 2 kali lipat lah, rata-rata tidak 3 kali lipat.
Bahkan waktu itu usulan kita naik 4 kali lipat. Untuk ad hoc ya. Ternyata kan naik 2 kali lipat. Situasi dan kondisi COVID juga sudah lewat, sudah dicapai. Dialihkan ke mobil kayaknya itu. Nah itu. Kita tunggu. Nah kita tunggu. Iya. Kemudian pelaksanaan kegiatan. Saya melihat dalam beberapa hal pelaksanaan kegiatan-kegiatannya itu mungkin dalam kacamata saya nih sangat subjektif ya, agak berlebihan. Misalnya Konsolnas. Dari pemilu ke pemilu, seingat saya kan pernah jadi penyelenggara di daerah juga. Diundang ke Jakarta itu ya sekali aja untuk Konsolnas. Karena itu mengundang seluruh Indonesia semuanya. Bukan per divisi, per bagian, tidak semua. Jakarta penuh oleh penyelenggara pemilu ya. Dan itu kan Indonesia ini kan besar ya, jadi biayanya pasti mahal. Tapi khusus 2024 itu bisa diselenggarakan 2 kali. Dan delegasinya itu bahkan sampai dengan Kabak Kasubag. Kosong dong kantor. Nah kosong kan kantornya gitu loh. Pejabat strukturalnya di daerah nggak ada gitu loh. Kalau terjadi apa-apa kan beresiko juga gitu loh. Dan itu bahkan sampai 2 kali gitu loh. Belum lagi BIMTEK yang kebetulan saya pernah bertemu dengan peserta BIMTEK ya. Loh, ini tahapannya sudah berjalan 2 minggu. Tahapannya kalau nggak salah 3 minggu ya. 3 minggu atau 4 minggu ya. Pokoknya baru. Tahapan itu sudah berjalan 2 minggu. Sebagian daerah bahkan sudah selesai melaksanakan tahapan itu. Loh, baru BIMTEK. Banyak punchline-nya KPU ya. Ini aneh ya, masukan catatan yang menurut saya penting karena penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana besar dan itu dari uang kita juga kan gitu loh. Uang pajak yang kita bayar. Jadi ini jadi catatan kita juga. Oke, udah. Makasih Pak Arief, Bang Ilham, Mas Fadli juga makasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Newsroom hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.